Ketika kita bad mood, awalnya orang mau nawarin kita kerjaan, ngeliat kita bad mood, ya nggak jadi. Ketika kita bad mood tiap hari, kira-kira teman-teman kita yang ada di sekitaran kita bakalan suka nggak sama kita? Nggak bakal. Nggak bakal. Kolega juga nggak akan. Kita sering bad mood, kita sering marah-marah nggak jelas, padahal masalahnya dari rumah tapi dibawa ke kantor. Nggak bisa. Orang yang sering bad mood kayak gitu, rezekinya tuh nggak lancar. Mungkin akan lancar, tapi di situ-situ aja, nggak akan berkembang. Dan akan sulit untuk berkembang. Kecuali dia mulai menata perasaannya gitu loh, Mas. Itu betul kok, saya setuju kalau yang itu. Bad mood itu menahan rezeki. Lantas, sejauh apa bad mood itu mempengaruhi rezeki kita? Sejauh apa? Oh, Masnya mau ini ya, ilmiahnya ya? Kayak gini loh, Mas. Frekuensi itu dihasilkan oleh perasaan, jantung, ucapan, mulut, dan fisik, tindakan. Ya, kalau misalnya perasaan kita negatif, ya, kita bad mood, mulut kita pasti akan mengucapkan hal-hal yang tidak enak. Pasti. Entah kita marah, entah kita mengucapkan sesuatu yang kotor mungkin. Iya, perengat-perengut kayak gitu. Tindakan kita menyakiti orang lain. Ini energinya negatif loh, Mas. Energi negatifnya ke vibrasi ke otak kita. Ditambah dengan identitas lama yang ada di alam bawah sadar kita. Nah, menarik. Bad mood itu kan ada yang mempengaruhi kan. Misal saya bad mood nih, kan ada sebab akibat. Nah, untuk menghindari itu seperti apa? Padahal itu kita sudah terima itu sebab akibat. Iya, itu manusiawi sih, Mas. Jadi saya mulai melakukan kayak gini loh. Teman-teman bisa melakukan misalnya nih, sedang ini ditahan apa gimana nih, Mas? Lanjut. Oh, lanjut. Misalnya nih, gimana bilangnya ya? Ketika tadi sampai di bad mood ya, Mas ya? Maaf, saya tadi terdistraksi. Ketika lagi bad mood, biasanya saya itu mengkonsumsi makanan. Makanan yang saya sukai. Kayak gitu. Misal, ketika saya tahu nih, oh saya bad mood, saya mulai mengkonsumsi makanan yang saya sukai seperti coklat misalnya, es krim misalnya. Terus kedua, saya mendengarkan lagu yang baik misalnya. Itu ngaruh. Dengarkan lagu yang ngebeat. Supaya dentumannya itu bikin kita merasa, oh ada loh hal yang lebih bahagia. Semangat gitu ya? Iya. Bukan dengerin lagu sedih, itu malah makin bikin kita makin sedih. Dalam. Iya. Dan ketiga, saya akan melakukan hal yang membahagiakan. Entah itu karaokean, entah itu menari, entah itu aku main time zone, entah itu aku baca buku, ngelakuin apapun. Dan yang keempat, ngelakuin jurnal. Itu penting, Mas. Tapi jurnalnya jurnal yang manual ya. Semacam sinyal apa nih ketika rezeki itu tidak mau masuk ke dalam diri kita? Mungkin ada sinyal-sinyal tertentu yang menghalangi semua itu. Ada. Ketika kita energinya energi rendah, kita tuh bersifat menunda. Oh. Kita malas. Kita ragu, takut, nggak berani. Ciri-cirinya itu. Berarti artinya kita energinya lagi rendah. Dan energi rendah itu yang datang ya hal-hal yang di vibrasi rendah, kayak masalah, ketidaksuksesan, ketidakberuntungan, hal-hal yang memang tidak berada di frekuensi yang tinggi. Kayak gitu loh, Mas. Penyesalan misalnya itu kan energi rendah. Balik lagi kayak gitu terus. Berulang-ulang ya? Yes, itulah kenapa energinya memang harus dinaikin. That's something like that.